dari kelompok satu. Di sini kami akan mencari data produksi tanaman pangan di salah satu kelompok tani. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Faisal Bari, dan ada yang di depan ada Mas Rizky, di belakang ada Mas Zain, dan paling belakang sendiri ada Mas Joy. Jadi langsung saja kita ke lokasi. Oke, sekarang kita berada di ketua salah satu kelompok usaha tani di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen. Langsung saja kita bertemu dengan ketua kelompok tani tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita sudah bertemu dengan ketua kelompok tani. Bisa langsung ke sana. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jember ingin mewawancarai persoalan tentang data khusus pangan. Ya. Ini tujuannya pada kelompok tani ya, kelompok tani. Mungkin sebelumnya bisa kami lagi berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Ebe Mahrus ya, Ebe Mahrus. Kelompok tani Bumi Asli 2. Yang menangani 23 hektar areal sawah dengan anggota sebanyak 38 orang. Pertama itu kalau boleh tahu itu bagaimana perkembangan pertanian di Desa Wonokusumo ini sendiri, Pak, khususnya di Kampung Kerajaan di sini. Kalau di Desa Wonokusumo ini pada umumnya sama, karena di sini ada 7 kelompok tani yang masing-masing itu sama. Yang pertama adalah kondisi alam. Wonokusumo ini umumnya lahan sawah itu semi teknis, artinya banyak banyak menunggu musim hujan. Hanya beberapa hektar saja yang sawah teknis, yaitu di daerah Wonokusumo bagian selatan dan Wonokusumo bagian timur di daerah Lebek dan daerah Soklak. Nah, itu pun areanya hanya sedikit, yang di selatan itu hanya 17 hektar, kemudian yang di Lebek itu hanya 9,2 hektar. Itu apa aja Pak yang ditanam dari kelompok? Kalau musim seperti ini variatif. Kalau musim penghujan itu rata semua tanam padi. Kemudian tanam kedua ini ada yang padi, kemudian ada yang jagung, yang palawija. Ya. Kemudian yang tanam yang ketiga selama 1 tahun itu, tanam yang ketiga itu rata tanam jagung. Hanya sebagian kecil saja ada yang menanam lombok, ada yang menanam kacang. Berarti mayoritas lebih ke jagung, padi gitu, Pak. Iya, iya. Hasil produksinya dari per komoditi apa ada data? Nah, kalau berdasarkan data, karena ini berdasarkan musim, untuk yang tahun ini karena musim penghujan ini lebih lama, itu lumayan lah untuk panen keduanya. Padi itu masih bisa mencapai 5,2 ton per hektar untuk yang kelompok tani Bumi Asih ini. Kemudian yang musim penghujannya di tanam pertama itu, yang tanam bulan November, itu 6,5 sampai 7,2. Yang 7,2 itu yang teknis ya. Kemudian kalau tanahnya rata-rata tanahnya bagus. Kalau boleh tahu alasan dari kelompok tani ini kenapa mengembangkan cuma komoditas tersebut, kan padahal di
tanaman pangan sebenarnya banyak, nggak cuma padi, jagung, sama beberapa tanaman kayak cabai doang Pak. Kenapa nggak tanam yang lain, misal umbi-umbian kayak kentang kayak gitu? Begini, kalau masalah tanam, yang pertama adalah budaya masyarakat itu sudah terbiasa dengan tanaman seperti itu, dan masyarakat paham betul dengan tanaman padi dan jagung itu, dimana selain dari pembinaan PPN dia juga banyak meneliti sendiri. Jadi dinamika kelompok itu kan seperti itu, banyak meneliti sendiri. Dengan banyak memanfaatkan pupuk organik ya, jadi petani yang banyak memelihara ternak itu kotorannya diolah dijadikan pupuk. Nah, kalau umbi-umbian di sini ada juga yang mencoba menanam ketela rambat. Ternyata tidak berhasil karena ketela rambat juga butuh air yang cukup. Terus kan ini namanya kelompok tani ya Pak, kan pasti ada dapat kayak bantuan terkait pupuk, pupuk subsidi ataupun alsitan, itu bagaimana? Oh iya, kalau bibit tahun ini dapat, bibit tahun kemarin dapat bibit padi ya, jenis IR64. Kemudian yang sekarang ini jagung pionir ya, karena memang di sini yang tahan terhadap kekurangan air itu cuma jagung pionir dan bisi 2. Jadi itu. Kemudian bantuan pupuk pernah juga dapat. Kemudian alsintan itu dapat, tapi dikoordinir oleh Gapoktan. Termasuk permodal-modal usaha dikoordinir oleh Gapoktan. Jadi kelompok tani itu bergabung dalam satu sistem, dalam satu organisasi yang namanya Gapoktan, gabungan Gapoktan. Di situ yang mengelola. Ini kemudian masalah pupuk itu kami juga yang subsidi dapat dengan prosedur yaitu dengan melampirkan KK, KTP, kemudian SPPT itu. Hanya saja dengan area yang sekian itu pupuk dirasa kurang, jadi sebagian petani beli yang subsidi. Mungkin itu saja dari kami. Selebihnya kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Ya sama-sama ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Ya sama-sama ya. Mungkin masih ada kekurangan informasi yang tidak terakomodir dalam pertemuan ini, bisa ditanyakan di lain waktu dan lain kesempatan. Baik, Terima kasih atas kunjungannya, merupakan suatu kehormatan bagi kami kelompok tani yang sudah dihadiri adik-adik mahasiswa ini. Ya mudah-mudahan bisa memadukan antara hasil teori, penelitian dan praktek. Yang penting adalah implementasi di lapangan. Itu saja. Terima kasih. Oke, kita sudah mendapatkan data produksi pangan dari kelompok tani Bumi Asih. Untuk data produksi pangan akan selengkapnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah data yang kami dapatkan. Jadi untuk tanaman padi sendiri memiliki seluas 577 hektar dengan hasil panen 10 ton, nilai produksi 90 juta, biaya pupuk 4.500.000 dan biaya bibit 3.600.000, biaya obat sebanyak 3 juta, biaya lainnya 7 juta. Untuk hasil pemasarannya sendiri dijual langsung. Dan untuk komoditas jagung, luasan lahan 581 hektar dan hasil panen 10 ton, nilai produksi 77 juta, biaya pupuk 4.500.000, biaya bibit 4.400.000, biaya obat 3 juta, biaya lainnya 4 juta, dan pemasaran hasil dijual langsung. Untuk tebu, luas lahan 38 hektar, hasil panen
3 ton, nilai produksi 27 juta, biaya pupuk 3.850.000, biaya bibit 4 juta, biaya obat 1 juta, biaya lainnya 4 juta. Pemasaran dijual langsung. Dan kacang tanah luas 10 hektar, hasil panen 6 ton, nilai produksi 60 juta, biaya pupuk 1.400.000, biaya bibit 4.200.000, biaya obat 1.500.000, biaya lainnya 3 juta, dan pemasaran hasil dijual langsung.